Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah Kadila dengan NIM 2124 1010 3026 dari Prodi Informatika, dari kelas Sistem Basis Data. Oke, baik, untuk materi kali ini kita akan mengerjakan atau membahas sebuah perintah atau memahami sebuah perintah-perintah yang terdapat di dalam sebuah database. Yaitu untuk materi kali ini kita lebih mendalami tentang materi penggunaan select dan juga order by. Nah, mungkin di sini kita untuk database-nya kita sudah diberi oleh dosen. Nah, ini untuk rangkaian database-nya. Nah, di sini terdapat beberapa tabel dalam sebuah database. Ada supplier, employee, territorial, dan lainnya. Nah, ini adalah sebuah PRD yang sudah jadi. Nanti kita akan menjalankan tugas yang diberikan oleh asisten dosen. Nah, untuk tugasnya tidak hampir sama, atau materi yang diajarkan itu hampir sama, dengan yang diberikan PPT yang diberikan oleh dosen. Nah, ini penggunaan select dan juga order by. Mungkin kita langsung masuk ke tugasnya saja ya. Nah, di sini untuk pertama, untuk yang nomor 1 sampai 3 itu sudah kita kerjakan bersama-sama. Nah, lalu kita mengerjakan yang 4-5-nya. Kita masuk ke materi pertama, yaitu untuk nomor 4 tampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Oke. Jadi kita masuk ke PG admin-nya. Oke, pertama di sini saya sudah membuat ya untuk rangkaian semua tugas yang diberikan oleh Asdos. Nah, mungkin nanti kita coding secara live coding itu ya untuk penulisan ulangnya saja. Oke, kita masuk ke sini. Saya pindah query editor. Tadi kita disuruh untuk menampilkan semua kolom yang terdapat di dalam tabel supplier. Semua menampilkan apa tadi? Tampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Oke. Select. Kita cek terlebih dahulu from supplier. Oh, salah. Kita cek terlebih dahulu di sini saja. Nama tabel supplier, tulisannya gimana? Nah, ini supplier EP-nya 2 ternyata. Oke. Di sini kita disuruh menampilkan semua daftar yang terdapat di dalam tabel supplier. Nah, mungkin daftarnya itu ini. Nah, tetapi untuk company name, nah untuk yang lainnya ini adalah semua daftar dari supplier. Dari tabel supplier. Oke, jadi perintahnya kita tuliskan select dan from suppliers. Lalu kita masuk ke query tugas kedua, soal kedua. Tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Tabel customer, penulisnya customers. Select. Get. Bintang from customer. Nah, oke, berhasil. Ini adalah semua tabel customers. Oke, masuk ke tugas B, yaitu tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Oke, yang pertama kan kita tadi
membuat atau melihat semua daftar dari customer. Jadi yang kita jalankan itu kita menampilkan semua kolom yang terdapat di dalam sebuah tabel customer dan juga supplier. Nah, kali ini kita disuruh untuk menampilkan beberapa tabel. Cartnya seperti ini. Select. Lalu nama tabelnya. Di sini kita disuruh menampilkan tabel ID, nama perusahaan, asal ID, nama produk, harga, serta stok. Select. Kita cek terlebih dahulu lebih jelasnya. From product PS. Oke, di sini sudah terdapat semua produknya. Lalu kita jalankan lagi perintah select produk ID karena kita disuruh menampilkan produk ID. Setelah itu apa tadi? Nama produk dan juga harga. Nama produk di sini product name. Harga. Kita cek harganya berapa. Ini quantity per unit harganya ini. Nah, quantity per unit. Setelah itu kita disuruh menampilkan serta stok atau unit price. Unit price. Nah, from products. Jadi kita disuruh untuk menampilkan beberapa tabel, yaitu beberapa kolom yang terdapat di dalam tabel produk. Nah, untuk caranya seperti ini. Ada yang error. Select product ID add from name. Coba kita cek lagi. Maaf. Jadi untuk menulisannya harus lebih teliti lagi ya. Quantity kurang N. Nah, kita sudah menampilkan berhasil. Lalu kita copy saja untuk soalnya nomor 54. Soal B2. Oke. Tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person. Cek dulu supplier itu select add from Jadi pertama kita cek terlebih dahulu di dalam tabel supplier itu penulisan tabelnya itu seperti apa, penulisan kolomnya itu seperti apa. Karena untuk penulisan kolom itu kita harus lebih teliti lagi. Oke, di sini kita disuruh menampilkan supplier ID, company name atau nama perusahaan, asal negara atau country, serta kontak person. Jadi, untuk cara pengerjaannya juga sama dengan yang di line 4.
Putri serta kontak from tabel supplier. Oke, sudah berhasil kita menampilkan supplier ID, company name atau nama perusahaan, country atau asal negara, contact name yaitu kontak person dari setiap perusahaan. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Oke, untuk soal yang C itu kita alias itu kita mengganti nama kolomnya. Kita dapat mengganti nama kolomnya itu dengan menggunakan alias. Nah, untuk cara kerjanya mungkin saya tunjukkan langsung. Seperti ini, kita copy soalnya terlebih dahulu. Oke, biar lebih. Kita disuruh untuk mengganti nama tampilan ID. Tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom. ID produk diganti dengan ID prod, lalu sesuai nama asli, harga sesuai nama asli, stok barang diganti stok atau universe diganti dengan stok barang dari tabel produk. Select terlebih dahulu. Kita lihat terlebih dahulu di tabel produk. Ya, kita ganti produk ID itu diganti dengan ID produk. Caranya seperti ini. Select, tetap menggunakan perintah select. Produk ID as nama kolom yang akan diganti atau sesuai keinginan untuk nama kolomnya. Di sini kita disuruh mengganti dengan ID prod. Lalu nama produk tetap produknya. Name kita ganti as nama produk. Nah, untuk kalau kita menggunakan spasi di dalam penulisan tabelnya, kita harus beri tanda petik dalam penulisan nama kolom yang akan diinputkan, yang akan mengganti atau mengaliaskan produk name ini, mengaliaskan sebuah kolom. Nah, itu kita harus berikan tanda petik 2. Lalu harga, di sini harga. Kita cek harganya berapa. Nah, untuk nama produk, untuk penulisannya itu seperti ini. Ya, coba kita kembali lagi ke Northwind. Oke, setelah itu ID prod sudah, harga sudah, unit price. As harga. Lalu stok barang itu terdapat pada unit in stock. Oh, ini unit in stock. Kita ganti as stok barang. Jangan lupa ketika ditujukan kepada tabel apa, from
nama tabelnya. Di sini nama tabel kita yaitu tabel produk. Oke, kita coba run. Nah, oke. Jadi yang namanya di sini product ID kita ganti dengan ID prod. Nah, untuk product name kita ganti nama produk. Untuk unit price kita ganti dengan harga. Lalu untuk yang stock in barang kita ganti stok barang. Oke. Selanjutnya kita masuk ke soal selanjutnya yaitu tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak perusahaan semua supplier dengan nama kolom sesuai dengan kolom asli. Lalu nama perusahaan diganti dengan nama PRSH. Lalu sesuai dengan nama kolom asli untuk yang lainnya. Lalu untuk asal atau asal negara diganti dengan asal. Kontak person diganti kontak person. Lalu dari tabel supplier. Oke, kita mau kembali lagi. Waktunya. Kita copy saja untuk soalnya biar lebih mudah. Nah, select supplier ID as Oke, untuk supplier ID tetap yang kita ganti mulai nama perusahaan. Oke, sebenarnya kita jalankan saja. Company name kita ganti dengan nama perusahaan. As nama PRSH. Lalu kita ganti lagi country atau negara, kita ganti dengan asal. Setelah yang terakhir yaitu contact name as contact person. From tabel supplier. Nah, oke, sudah jadi. Kita coba run. Oke, berhasil. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Tampilkan ID supplier, nama supplier, serta alamat supplier. Dari tabel supplier, alamat supplier terdiri dari atas address, city, dan country. Nah, yang dipisahkan. Jadi, di sini kita masuk ke dalam materi penggabungan kolom. Nah, untuk caranya ini, yaitu dipisah dengan tanda-tanda ini yang di tengah-tengah. Oke, ini kita disuruh menggabungkan, menjadikan satu kolom, itu terdiri dari address, city, dan country itu dijadikan menjadi satu semua, dan dipisahkan dengan koma. Kita copy terlebih dahulu. Kita tampil di sini. Maaf. Nah, gini. Untuk caranya seperti ini, sesuai dengan yang terdapat di dalam
Google dokumen yang diberikan oleh Asmus. Kita masih menggunakan perintah select, lalu nama tabelnya, tabel yang pertama kita disuruh supplier ID, itu nama suppliernya siapa, atau bisa disebut dengan company name. Serta alamat supplier dari tabel supplier. Kita cari terlebih dahulu alamatnya ada apa saja. Dan di sini alamatnya ada address, city, dan juga country. Di sini kita disuruh menggabungkan menjadi satu dari ketiga kolom ini. Nah, untuk caranya seperti ini. Pertama kita tuliskan address. Kita gunakan tanda ini. Kita masukkan tag. Nah, untuk di dalam tag itu kita bisa masukkan koma, spasi, dan lainnya. Karena di sini tugasnya kita disuruh menampilkan koma, maka kita tuliskan koma di dalam seperti tadi. Lalu kita tuliskan nama tabel yang kedua yaitu city. Jangan lupa di spasi, city. Koma. Country. Oke. From. Bentar kita lihat lagi soalnya dipisahkan dengan koma. Oke, mungkin kita ganti saja ya untuk lebih mudahnya. Pas alamat ini ya. From tabel supplier. Nah, coba kita run. Ada yang error. Company name. Tulisan company name. Nah, oke, sudah jadi. Jadi dari ketiga kolom tadi, address, city, jadi ke country, kita jadikan menjadi satu alamatnya. Lalu kita aliaskan atau kita ganti nama kolomnya tadi menggunakan menjadi kolom alamat. Mungkin hasilnya seperti ini. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Tetap sama, kita tampilkan nama lengkap, nama dan alamat lengkap dari tabel employee. Nama lengkap terdiri dari atas title, first name, dan juga last name yang dipisahkan dengan spasi. Lalu untuk alamat lengkap terdiri dari address, city, dan juga country yang dipisahkan dengan koma. Oke, mungkin kita copy saja ya untuk perintahnya ini karena ada beberapa yang sama. Kita taruh di line selanjutnya. Nah, yang kita ganti di sini, kita tinggal mengganti tabel yang awal saja. Oh, ini beda. Employee ID-nya beda. Sebentar, kita run terlebih dahulu. Untuk tabel employee. Select. Kita gabungkan pertama title, first name, dan juga last name menjadi satu, dan diberi spasi. Lalu kita tuliskan address, city, dan juga country kita jadikan menjadi satu juga. Oke.
Ini dipisahkan oleh koma. Ini address city dan juga country kita sudah. Kita tinggal menggabungkan title, last name, juga phrase name. Caranya juga sama, yaitu seperti ini. Kita buat terlebih dahulu. Di sini kita tuliskan title, spasi, lalu phrase name, setelah itu last name. Coba kita run. Okay. From tab. Maaf. From tabel employee. Oke. Jadi kita sudah untuk title-nya apa? Oh, mungkin kita aliaskan juga ya biar lebih jelas. Alias as apa ya? Kita ganti dengan nama lengkap. Oke, sudah. Nah, kita masuk ke tugas yang E. Kita copy soalnya. Modifikasi kode E dengan merubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari, angka, tahun, angka dengan 4 digit. Kita coba cek cara penulisannya gimana. Oke, kita copy saja. Kita disuruh untuk memodifikasi, jadi kita copy saja biar lebih mudah. Oke, kita edit. Oke. Di sini kita disuruh untuk mengubah bulan angka, harinya juga angka. Karena ini harus angka, kita klik DD. Lalu kita ganti sebagai MM, DD, YY. Nah, ini seperti ini. Kita coba run terlebih dahulu. Oke, sudah ganti. Yang pertama, oh Y-nya 4 digit kan? Berarti Y-nya 4. Kalau kita mau ambil Y-nya, kalau kita tuliskan Y-nya 2, itu yang diambil 2 dari belakang. Maksudnya itu sama ada 4 digit, nah itu kita yang diambil itu 2 dari belakang. Jadi untuk 2 yang di depan itu dihapus. Oke, coba kita run lagi hasilnya. Wah. Oke. Berbeda dengan yang awal, nah, tadi yang awal itu di sini hanya diambil yang 22 saja, tidak yang 2022, karena di sini penulisan Y-nya itu ada 2. Nah, mungkin perbedaannya seperti itu. Kalau di sini kita tuliskan 3, maka yang akan diambil itu 022 saja. Jadi seperti itu. Lalu kita lanjut ke soal berikutnya. Modifikasi kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari, nama, tahun 2 digit.
Kita copy saja yang ini. Bulan angka kan ya. Bulan angka. Ini D-nya itu kita ganti D. Bulan angka, hari nama, tahun angka 2 digit. Oke, sudah. Nah, kan? Bulan 5, hari Friday, hari Jumat, tahun 22. Kita masuk ke soal selanjutnya. Soal yang ke F. Tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Oke, kita coba cek. Usia tahun, nah itu penggunaannya seperti ini. Oke, mungkin kita copy. Atau mungkin kita, untuk menulisnya karena lebih panjang, kita copy saja di query saya yang sudah jadi. Jadi kita coba run di sini saja ya. Sebentar. Saya cari ini ternyata. Oke, coba kita run. Nah, di sini kita disuruh menampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, dan juga usia masuk kerja. Oke, ini penulisannya seperti ini. Kita select employee ID. Nah, kita ganti as dengan ID pegawai. Birth day atau tanggal lahir kita aliaskan dengan tanggal lahir. Hire date itu adalah tanggal mulai kerjanya kapan, kita ganti dengan tanggal mulai kerja. Lalu kita ekstrak. Nah, kita menggunakan ekstrak itu untuk menentukan penggunaan year-nya ini. Nah, untuk menentukan tahunnya, years, from, age, year, date, birth date, dan birth date. Nah, ini maksudnya kita mencari dia itu kan kita disuruh untuk mencari berapa usianya dari mulai awal masuk kerja ke tanggal lahir itu usianya berapa tahun. Nah, itu caranya kita kurangi usia mulai kerja dikurangi dengan tahunnya atau birth date-nya, hasilnya berapa. Nah, itu penggunaannya kita menggunakan age. Age itu kan artinya umur. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi lahir pada tahun 37 ke tahun 93 itu berapa usianya? Itu usianya 55 tahun. Oke, kita buka soal selanjutnya di Outlook. Tampilkan ID pegawai mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Coba kita run. Di sini now. Namanya now. Now ini adalah yang terbaru di tahun sekarang. Nah, bisa dilihat sama dengan yang yang terdapat di dalam Windows saya. Tanggal 27 bulan 5 tahun 2022. Tahun 2022 bulan 5 tanggal 27. Jadi penggunaan now itu adalah maksudnya itu yang sekarang. Tanggal sekarang. Nah, untuk tanggal mulai kerjanya yaitu tanggal 9, yaitu hire date. Now itu adalah tahun sekarang.
Oke, setelah itu kita masuk ke soal selanjutnya. Kita cek soalnya. Perhitungan antara kolom pada suatu baris. Oke, di sini ada select product name as, nama produk kita aliaskan, unit price dialiaskan dengan harga, unit in stock dialiaskan dengan jumlah stok, unit price dikali unit stock as nilai stok. Ini untuk mencari selisih atau jumlah per unitnya itu berapa. Yaitu dengan menggunakan nilai, dengan penggunaan kali atau bintang. Jadi bintang itu bisa menjadi dua cara penggunaan. Yang pertama itu kita bisa untuk menggunakan bintang itu bisa diartikan ngeprint atau kita seperti hanya penggunaan select bintang from employee. Nah, maksudnya itu menampilkan semua kolom yang terdapat di dalam tabel employee. Berbeda dengan penggunaan bintang di sini. Nah, untuk bintang di sini itu digunakan. Nah, untuk bintang di sini itu digunakan untuk mengalihkan value yang terdapat di dalam kolom unit price dan juga value yang terdapat di dalam kolom unit in stock. Nah, seperti itu. Tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, dan juga serta nilai quantity dikali unit price dalam tabel order detail. Oke. Oke, kita coba indukkan output. Mungkin nah, saya run saja. Oh, oke. Nah, oke, sudah. Nah, di sini kita disuruh untuk menambah order ID, quantity, unit price, quantity per unit, atau quantity dikali unit, plus nilai from order detail. Jadi kita menampilkan pertama order ID, kolom order ID, quantity, unit price, dan juga quantity dikali unit price, atau melihat jumlah per unitnya itu berapa. Nilai dari quantity per unit, quantity dikali unit price itu berapa. Dialiaskan menjadi kolom nilai. Nah, bisa dilihat. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu kita di soal selanjutnya tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, stock on order atau stock on order, serta nilai barang yang sedang dipesan melalui tabel produk. Oke. Setelah produk ID sudah, unit price. Nah, units on order, lalu units on order dikalikan unit price untuk mencari nilai barang yang dipesan. Langsung kita run saja. Nah, udah. Unit price-nya ada 8, units on order karena 0, maka nilainya 0. Kalau di sini unit price dan juga order unit on order ada nilainya, sama-sama ada value-nya, maka akan menghasilkan karena semua angka mungkin fungsinya sama ya, seperti aritmatika. Kalau value dikalikan dengan 0, maka hasilnya akan 0. Lanjut, soal selanjutnya itu kita masuk ke dalam order by. Order by, oke. Select product name, unit price from product. Nah, itu sama dengan awal. Select order by from unit. Nah, ini sudah masuk ke order by.
Jadi penggunaan order by itu kita disuruh untuk mencari, kita bisa mencari nilai yang terkecil, mulai nilai yang terkecil, mengurutkan nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar, atau kita bisa sebaliknya. Jadi mengurutkan mulai nilai yang terbesar menjadi nilai yang terkecil. Di sini juga kita bisa menggunakan limit. Jadi limit itu berapa value, kita membatasi value yang ditampilkan saja, yaitu menggunakan fungsi limit. Oke, kita langsung masuk ke soalnya. Tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder ditampilkan berdasarkan produk yang paling sering diorder. Nah, ini mungkin. Nah, ini pertama kita tampilkan nama produk, yaitu units on order from tabel produk. Order by units on order, ASC, yaitu nilai yang terkecil. Sini menampilkan nilai 0, jadi urut mulai 0 sampai yang value terbesar. Coba kita cek ini. Jadi pengurutannya itu kita urutkan mulai yang terkecil atau yang paling sedikit ke paling yang terbesar. Fungsinya itu menggunakan ASC. Berbeda dengan dash C atau ini. Dash C. Nah, untuk dash C itu kita mengurutkan mulai dari yang terbesar ke yang terkecil. Dash C. Nah, berbeda dengan ASC tadi, untuk value awalnya itu 0. Kalau kita menggunakan DSC, nah itu diurutkan mulai dari yang terbesar. Untuk value yang terakhir itu adalah 0. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari tabel employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Oke, berarti yang diurutkan adalah nih. Pertama, yang diurutkan adalah select last name, first name, her date as tanggal mulai kerja, yaitu mungkin dengan now, extract, nah itu mungkin sudah dijelaskan di awal ya. Untuk pengerjaannya seperti yang di awal, from employee, order by last name DSC. Nah maksudnya itu kita menyesuaikan dengan soal ya. Nah di sini yang di soal kita disuruh untuk mengurutkan berdasarkan nama depan belakang paling besar. Nah, nama last name-nya jadikan yang paling besar, nama belakangan itu bisa dikatakan last name ya. Jadi kita mengurutkan dari yang kita urutkan itu pada tabel kolom last name-nya saja. Kita gunakan DSC karena kita mengurutkan mulai dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, di sini untuk yang awal itu adalah bernilai S. Nah, jadi untuk nilai yang terbesar itu S, P, karena O, P, Q, R, S. Ya. S itu sesudahnya P. Berarti S itu lebih besar daripada P. Nah, jadi sudah urut B, C, D, D. Nah, oke. Kita lanjut ke soalnya. Kita masuk ke soalnya. Oke, jalankan. Tampilkan nama produk, harga yang telah didiskon sebanyak 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real yang paling mahal. Jadi untuk ya harga real yang paling mahal berarti kita urutkan dari harga yang terbesar. Nah ini order by
product name dan unit price itu diurutkan dari yang terbesar. Nah, ini diurutkan dari yang terbesar. Unit price-nya yang terbesar itu ada 39, dan harga diskon yang terbesar itu ada 29%. 29,75. Oke, mungkin di sini saya akan mengulas sedikit untuk penulisan order by. Nah, untuk order by itu kita bisa menggunakan limit ya. Jadi saya sudah bilang kita bisa menggunakan limit. Maksudnya penggunaan limit itu seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini ada banyak sekali kolom ya. Nah, jadi untuk limit itu artinya itu pembatasan. Kita bisa membatasi berapa value pada sebuah kolom yang akan ditampilkan. Contoh, kita limit 3. Maka yang akan ditampilkan itu mulai dari kolom 1, 2, dan 3 saja. Sekitaran. Nah, maka untuk kolom di bawahnya itu akan hilang. Jadi fungsinya limit itu adalah pembatasan pada value pada sebuah kolom. Kalau di sini kita tuliskan 10, maka akan 10 value pada sebuah kolom yang akan ditampilkan. Nah, di sini ada kolom 1 sampai 10. Mungkin cukup sekian untuk pemaparan fungsi select dan juga order by pada pertemuan kali ini, atau pembahasan soal yang diberikan oleh asisten dosen. Apabila ada kurang dan atau salah dalam penuturan kata yang agak belibet, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.